Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Jadi di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, aku akan evaluasi dan budgeting di minggu keempat bulan Januari. Masya Allah tabarakallah, rasanya cepat banget ya teman-teman, waktu berlalu. Sekarang kita udah memasuki di minggu terakhir di bulan Januari. Nah ini dia budgeting aku di minggu ketiga kemarin, mengcover 8 hari dari tanggal 17 sampai 24 Januari. Untuk di minggu kemarin budgetnya ada 300.000, nanti kita lihat ya apakah ada sisa atau enggak. Dan seperti biasa aku catat pengeluaran harian aku di aplikasi Money Plus ya teman-teman. Untuk di video kali ini agak berbeda ya dari video sebelumnya. Kalau biasanya aku itu salin dari catatan, nah ini udah aku cek sebelumnya ya teman-teman. Jadi nanti aku tinggal buka aja di dompetnya apakah ada sisa atau enggak. Aku sengaja ya teman-teman cek terlebih dahulu supaya nanti durasinya gak terlalu panjang dan aku bisa langsung budgeting di minggu keempat. Nah ini dia dompet mingguan aku dan di sini kita akan lihat ya apakah ada sisanya atau enggak. Untuk belanja bulanan di sini nggak ada sisanya. Kemudian lanjut untuk galon di sini alhamdulillah ya ada sisanya sekitar 10.000. Alhamdulillah masih ada sisanya teman-teman. Kita lanjut ya ke pos yang lain. Untuk uang gas setiap minggunya tuh nggak aku budgetkan ya teman-teman karena aku pakai yang 5,5 kilo jadi sekitar 3 bulanan habisnya. Dan setiap bulannya aku selalu sisihkan 100.000 di awal bulan ya teman-teman supaya nanti ketika habis aku udah ada uangnya. Karena harga gas di sini seperti yang teman-teman tahu ya, kalau kalian udah sering dengar cerita aku pasti tahu kalau di sini tuh harga gas lumayan mahal. Jadi aku harus pintar-pintar ngaturnya ya teman-teman supaya nanti ketika gas habis aku udah ready uangnya. Nah di sini aku udah cek ya teman-teman, alhamdulillah cuma ada sisa di pos air galon. Kalau di minggu-minggu sebelumnya selalu ada sisa dari pos dana tak terduga dan kesehatan, tapi di minggu ini Masya Allah tabarakallah habis ya teman-teman. Karena di minggu ini aku mendadak beli obat, jadi makannya dana tak terduga itu terpakai dan aku juga beli parutan keju ya teman-teman. Untuk saat ini aku belum ada sinking fund untuk beli perabotan dapur, jadi makannya aku pakai dari dana tak terduga. Dan di minggu ini aku lagi coba memulai usaha ya teman-teman, makannya aku butuh parutan keju. Jujur sebenarnya aku nggak ada niatan jualan sama sekali karena aku itu iseng aja dan aku nggak punya kegiatan selama di Papua ini, jadi makannya aku coba-coba. Yuk lanjut dulu ke video. Di sini aku udah catat ya di kolom aktual dan selisih seperti biasa dan aku mau jumlahkan di kolom aktual ini totalnya ada berapa. Nah ini aku pakai kalkulator baru ya teman-teman. Setelah kemarin unboxing akhirnya aku perdana untuk pakai kalkulatornya. Jujur menurut aku ini bagus banget ya dan kualitasnya nggak usah diraguin lagi sih. Menurut kalian sendiri secara tampilan jadi lebih bagus gak sih? Nah ini dia ya teman-teman, total budget yang aku pakai di minggu ketiga ini yaitu 290.000. Alhamdulillah masih ada sisanya ya teman-teman 10.000, meskipun sedikit tapi aku bersyukur banget. Sebenarnya nggak mesti nyisa ya teman-teman karena cukup aja udah sangat alhamdulillah banget. Karena menurut aku yang namanya budgeting gak selalu mulus, pasti ada fase-fase dimana kita itu boncos. Dan menurut aku itu wajar ya teman-teman, karena pasti ada naik turunnya. Mungkin baru dikatakan gak wajar kalau misalnya kita boncos terus setiap bulannya, tapi kita gak evaluasi budgeting kita. Jadi menurut aku penting banget ya teman-teman kita evaluasi budgeting supaya kita bisa lebih baik nih di bulan-bulan selanjutnya. Dan seperti biasa setelah evaluasi aku tulis di bagian catatan sisa budget di minggu ini berapa, kemudian dana tak terduga aku pakai untuk kebutuhan apa. Menurut aku catatan ini penting banget ya teman-teman supaya kita tahu dana tak terduga itu terpakai untuk kebutuhan apa aja. Alhamdulillah ini dia reviewnya untuk evaluasi aku di minggu ketiga bulan Januari.
Teman-teman gimana nih, apakah udah evaluasi budgeting atau budgeting di minggu keempat? Karena sekarang kan udah mau memasuki di minggu keempat ya teman-teman. Kalau aku pribadi karena gajiannya di akhir bulan banget, kalau nggak tanggal 30 ya tanggal 31. Nah itu dia, jadi makanya aku budgetingnya lumayan lama ya. Nah ini dia untuk uang sisanya 10.000 dari air galon, aku masukkan kembali ya ke pos air galon. Untuk sisa-sisa kayak gini aku nggak langsung masukkan ke saving ya teman-teman, karena menurut aku ini bisa mengcover kalau misalnya butuh di akhir bulan nanti. Lanjut ya teman-teman, di sini aku mau budgeting di minggu keempat bulan Januari, mengcover 7 hari ya, dari tanggal 25 sampai 31 Januari. Dan seperti biasa untuk templatenya sama aja ya kayak di minggu-minggu sebelumnya. Untuk yang pertama itu ada living dan fun, dan ada juga sinking fun. Di sini aku udah isi ya teman-teman, kategorinya ada listrik, BBM, air galon, belanja bulanan, belanja mingguan, kesehatan, dana tak terduga, buah, dan jajan. Tapi untuk di minggu ini nggak akan aku isi semua ya teman-teman. Untuk budget listrik, kemudian belanja bulanan, dan kesehatan itu nggak aku budgetkan. Karena untuk listrik aku udah beli ya langsung untuk 1 bulan. Nah, kalau untuk belanja bulanan dan kesehatan karena budgetnya itu sudah habis ya teman-teman, jadi makanya aku nggak isi. Lanjut di sini aku mau isi di kolom budget, aku mau budgetkan ya setiap posnya. Untuk BBM di sini aku budgetkan 25.000. Untuk air galon di sini aku budgetkan 20.000. Lanjut untuk belanja mingguan aku budgetkan 150.000 ya, seperti biasa. Nah, biasanya untuk belanja mingguan ini aku pakai beli sayuran, protein hewani, protein nabati, dan perbumbuan ya teman-teman. Alhamdulillah selalu cukup ya teman-teman, meskipun aku tinggal di Papua, tapi 150.000 ini cukup karena aku itu selalu masak setiap hari, dan ini aku buat food prep juga ya. Sebenarnya aku itu food prep terus ya teman-teman setiap minggunya, tapi karena riwah banget jadi aku nggak pernah videoin. Dan waktunya itu kurang fleksibel ya teman-teman, karena aku nungguin Paksu libur baru dia belanja. Jujur sebenarnya aku itu nggak pernah belanja ya selama ini, maksudnya tuh Paksu yang belanja, aku jadi nitipin listnya aja sama harganya yang sekiranya aku butuh. Makanya aku terima beres ya teman-teman, dan aku tinggal food prep aja setelah Paksu ke pasar. Lanjut ya teman-teman, videonya udah ketinggalan. Untuk dana tak terduga di sini aku budgetkan 20.000, kemudian buah 35.000, dan yang terakhir jajan 30.000. Dan tadi aku udah totalin juga ya, totalnya itu 280.000 untuk budget di minggu keempat. Nah, setelah ini aku mau isi sinking fund ya teman-teman. Ada beberapa jenis sinking fund aku. Yang pertama ada mudik, kemudian dana darurat. Lanjut di sini ada juga service, gift, kesehatan, dan yang terakhir eating out. Sebenarnya aku itu kepikiran ya untuk buat budget kebutuhan istri, karena selama ini tuh nggak ada ya teman-teman. Tapi kayaknya bukan prioritas dulu deh, karena aku juga jarang belanja. Dan untuk budgetnya sendiri juga terbatas, jadi makanya aku mendingan ngalah ya. Mendingan aku prioritaskan dulu kebutuhan daripada diri aku sendiri. Kalian ngerasa nggak sih setelah menikah, kalian lebih memprioritaskan pasangan atau keluarga daripada diri kalian sendiri? Kalau kalian gitu juga berarti kita samaan. Jujur aku juga nggak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu, dan kita lanjut aja ya teman-teman untuk isi nominalnya dari setiap jenis sinking fund aku. Untuk yang pertama ada mudik, di sini budgetnya 400.000 karena alhamdulillah ya ada income tambahan, jadi aku bisa masukkan ke budget mudik. Lanjut untuk dana darurat aku budgetkan seperti biasa ya 25.000, kemudian servis sama 25.000. Lanjut untuk gift, kesehatan, dan eating out itu sama ya, budgetnya masing-masing 10.000. Dan ini aku udah jumlahkan ya teman-teman. Alhamdulillah untuk total saving aku di minggu ini yaitu 480.000. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah masih bisa saving setiap minggunya aja. Aku udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Meskipun setiap minggunya nominalnya kecil-kecil dan selalu mengandalkan extra income, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, semoga Allah lancarkan rezeki kita. Dan yang
yang paling penting adalah semoga Allah berikan kesehatan ya untuk kita semua, terkhusus untuk suami yang mencari nafkah. Karena memang kesehatan itu lebih dari apapun ya teman-teman, makanya bersyukur banget nih buat kita semua yang lagi diberikan kesehatan. Alhamdulillah untuk budgetingnya udah selesai, evaluasinya juga udah selesai. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai detik ini. Untuk stuffing dan isi sinking funnya akan ada di video selanjutnya ya teman-teman, karena khawatirnya durasinya terlalu panjang. Aku pamit ya teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, bye-bye.